Halo selamat datang di channel DBM Craftman. Kali ini saya akan membuat sebuah kursi bangku panjang yang cocok untuk dipakai di taman untuk ngopi-ngopi. Nah, ini dia kursinya, terbuat dari kanal C baja ringan. Untuk proses pembuatannya seperti apa? Kita simak video berikut. Ya teman-teman, di sini kita menggunakan bahan utama yaitu kanal C baja ringan dari Kencana dengan ketebalan 0,75. Nah, sekarang kita ukur-ukur dulu ya. Nah, setelah diukur, kita buat garisnya di setiap sisi dari baja ringannya agar pemotongannya nanti bisa lurus, pas dan presisi. Oke, selanjutnya kita potong-potong ya teman-teman. Di sini saya menggunakan gerinda untuk pemotongannya. Jangan lupa gunakan safety ya. Di sini saya bagi menjadi 3 bagian ya. Nah, ada bagian dudukan, ada bagian kaki, dan ada bagian sandaran. Oke teman-teman, ini udah jadi ya potongannya ya. Untuk ukurannya ini saya tampilkan di layar. Oke, selanjutnya kita mulai pengerjaan bagian dudukan dulu ya teman-teman ya. Ini tadi yang potongan 35 cm kita potong bagian sisinya. Hanya satu sisi aja ya, jangan dua-duanya ya. Setelah terpotong, ini agak kita buka ya bagian kupingannya agar nanti memasukkan bagian dudukan lebih mudah. Dan kita potong bagian tepinya ya teman-teman biar tidak tajam. Dan bagian bawahnya ini kita pukul dengan palu agar lebih mudah ya penyusunannya nanti. Setelah itu kita coba susun bagian dudukan yang panjangnya 120 cm tadi dengan besi yang panjangnya 35 cm dengan diselipkan di bawah kupingan baja ringannya. Kalau masih tidak mau masuk, bisa lebih dibengkokkan lagi kupingannya atau dengan dipukul bagian bawahnya seperti yang barusan. Untuk jarak penyusunan antar besinya ini sekitar 3 cm ya. Agar lebih mudah penyusunannya, kita bisa menggunakan bantuan palu. Kalau posisinya sudah pas, kita coba kunci dengan cara dibor dan dipaku rivet tiap ujungnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan paku rivet dengan ukuran 3,2 dan mata bor 3,5 mm. Untuk bagian dudukan ini kita menggunakan paku rivet ya agar lebih rapi hasilnya. Kita lakukan penguncian di sisi sebaliknya ya dengan cara di rivet seperti yang tadi. Dan jangan lupa kita siku dulu ya agar sudutnya pas 90 derajat. Kita kunci di setiap pertemuannya dengan 2 paku rivet ya agar lebih kuat. Kita lanjutkan riveting di semua titik pertemuannya ya di kedua sisi dudukan kanan dan kirinya. Dan seperti ini hasil pengunciannya untuk sisi atas. Dan kita lanjutkan ya teman-teman penguncian pada sisi bawahnya. Sama seperti sisi atas kita lakukan dengan paku rivet. Kita lakukan rivet bagian pinggir-pinggirnya dulu ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke bagian yang tengahnya. Nah, untuk bagian bawahnya ini kita rivet 4 paku rivet ya pada setiap titik pertemuannya agar lebih kuat. Dan bagian dudukannya ini kita sudah jadi ya, seperti ini jadinya. Dan sekarang kita lanjutkan pembuatan bagian kakinya ya teman-teman. Di sini kita ukur dan bikin garis dulu ya pada besi dengan panjang 152 cm tadi. Yang perlu diperhatikan urutan ukurannya dari ujung itu 35, 40, 35, 40 dan lebihan 2 cm yang nantinya kita akan tekuk. Kita buat garis 45 derajat ya pada setiap garis potongnya. Dan ini lebihannya yang 2 cm tadi. Dan kita potong pola tekukannya yang sudah kita bikin tadi. Untuk pemotongannya bisa menggunakan gerinda atau gunting baja ringan bebas. Nah, di sini saya menggunakan gerinda agar lebih mudah dan cepat ya.
Dan seperti ini ya teman-teman pola tekukan pada bagian kaki-kakinya. Kita buat 2 buah untuk kaki kanan dan kiri. Untuk lebihan yang 2 cm tadi kita potong bagian sisi kanan dan kirinya. Dan jangan lupa untuk memotong bagian tiap sudutnya ya teman-teman, agar tidak tajam. Setelah itu pada bagian yang akan ditekuk agak kita buka ya dengan tang, agar ketika ditekuk nanti tidak menyangkut ya teman-teman. Setelah itu tinggal kita tekuk dan seperti ini hasil jadinya. Selanjutnya nanti kita tinggal rivet saja. Untuk memudahkan ketika merivet, kita bisa memanfaatkan sudut pada tembok agar tekukannya bisa tegak lurus 90 derajat. Kita lakukan penguncian pada salah satu sudutnya terlebih dahulu dengan menggunakan baut roofing atau baut drilling ya teman-teman. Setelah itu kita lanjutkan penguncian menggunakan baut roofing pada setiap sudutnya ya. Kecuali pada sudut yang dekat dengan lebihan 2 cm tadi. Nah itu di salah satu sisinya kita tidak baut roofing terlebih dahulu. Untuk bagian kakinya sudah jadi ya teman-teman, sudah siap kita rakit dengan bagian dudukannya yang tadi. Untuk bagian kaki dan dudukan kita satukan menggunakan baut roofing ya. Di sini saya menggunakan 6 buah baut roofing pada bagian bawah tiap kakinya. Untuk teman-teman bisa menambahkan baut roofingnya agar lebih kuat ya. Tapi di sini saya menggunakan 6 buah saja sudah kuat. Pada bagian belakang kursinya yang tadi terdapat lebihan 2 cm, kita baut juga ya menggunakan baut roofing agar lebih kokoh. Oke ya teman-teman, kita lanjutkan ke pembuatan sandarannya. Kita ukur dan buat garis polanya terlebih dahulu pada besi yang panjangnya 200 cm yang tadi sudah kita potong. Untuk ukurannya kita buat 50 cm sisi kanan dan kirinya dan 120 cm untuk sisi atasnya. Jika sudah, kita lanjut potong pola tekukannya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan gerinda untuk memotong polanya. Dan seperti ini ya polanya teman-teman. Nanti kita akan tekuk ke dalam untuk sisi kanan dan kirinya. Untuk memudahkan nanti ketika penekukan, kita buka terlebih dahulu ya pada pola penekukannya dengan menggunakan tang. Langsung kita tekuk dan seperti ini hasilnya. Tinggal kita lakukan penguncian terhadap sudut-sudutnya. Untuk memudahkan saat penguncian menggunakan paku rivet, kita bisa memanfaatkan tembok agar penguncian sudutnya tidak berubah. Untuk bagian sandaran di sini saya menggunakan paku rivet ya agar lebih rapi. Saya menggunakan 1 paku rivet pada setiap sudutnya. Kita paku rivet setiap sudutnya ya, depan belakang dan pada sisi kanan dan kirinya. Setelah itu kita buat pola coakan untuk penempatan 2 buah besi sandarannya.
Di sini ukurannya 5 cm dari atas dan jarak antar besi sandarannya juga 5 cm. Setelah itu kita potong pola coakannya. Di sini saya menggunakan gerinda karena gunting potong saya tidak kuat untuk memotong kupingannya ya. Teman-teman bebas bisa menggunakan gerinda atau gunting baja ringan. Setelah itu kita buka coakannya tadi menggunakan tang dan jangan lupa untuk memotong tiap sudutnya agar tidak tajam. Jika sudah, kita posisikan dua besi sandaran yang 120 cm tadi dan kita paku rivet ya. Saya menggunakan 2 paku rivet di setiap pertemuannya. Selanjutnya kita paku rivet pada bagian atas dan bawah pada setiap sisi kanan dan kirinya. Dan untuk bagian sandarannya sudah jadi ya teman-teman, seperti ini jadinya. Tinggal kita buat pola untuk menyatukan bagian kursi dan sandarannya. Dan saya bikin pola untuk menyatukan bagian sandarannya seperti ini ya teman-teman. Ini ukurannya 5 cm dari bawah, ini 5 cm, dan untuk bagian yang dibengkokkan ini 3 cm dari bawah. Dan untuk bagian sandarannya sudah siap untuk disatukan dengan bagian kursinya yang tadi. Di sini untuk kemiringan sudut sandarannya bisa kita ukur terlebih dahulu ya teman-teman. Caranya kita sandarkan pada tembok dan kita tes apakah kemiringannya sudah cukup nyaman atau belum. Setelah dirasa kemiringan sandarannya sudah pas, kita satukan bagian sandaran dengan kursinya menggunakan baut roofing. Di sini saya menggunakan 5 baut roofing pada sisi samping dan 1 baut roofing pada sisi belakangnya. Dan alhamdulillah kursi kita sudah jadi ya teman-teman, seperti ini. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jika ada saran atau kritikan bisa coret-coret di komen ya. Dan sampai jumpa pada project selanjutnya.